Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paul Analia dari Prodi Penjaskesrek di Universitas Karimun. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membuat video di mata kuliah Pendidikan UKS. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang mampu memahami kesehatan reproduksi remaja. Dan di dalam video ini saya akan membahas 3 pembahasan. Pembahasan pertama yaitu apa itu kesehatan reproduksi remaja. Pembahasan yang kedua yaitu pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi. Dan pembahasan yang terakhir atau yang ketiga yaitu akibat ketidakpahaman remaja tentang kesehatan reproduksi. Berikut video ini. Baiklah teman-teman, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu kesehatan reproduksi remaja. Remaja itu, kita sebagai seorang remaja perlu kita pahami kesehatan reproduksi, karena pemahaman ini mengenai kesehatan reproduksi sangatlah penting, karena agar remaja bisa mempersiapkan dirinya lebih baik dalam memperbaiki atau memasuki kehidupan berkeluarga. Jadi, oleh karena itu kita diharapkan bisa mengatur fungsi dan proses reproduksinya, serta bisa lebih baik dan bijak dalam membangun perilaku seksual yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada 3 hal yang menjadikan masa remaja penting sekali bagi kesehatan reproduksinya, yaitu yang pertama pada masa umur 10 sampai 19 tahun. Masa yang kedua yaitu terjadi pada perubahan fisiknya. Dan masa yang ketiga itu di lingkungan sosial. Dalam 3 masa ini saya akan jelaskan satu contoh saja, yaitu pada masa usia 10 sampai 19 tahun merupakan masa yang khusus dan penting karena merupakan periode pematangan organ reproduksi manusia dan sering disebut sebagai masa pubertas. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa faktor yang sangat mempengaruhi dalam kesehatan reproduksi remaja. Faktor pertama yaitu masalah gizi yang buruk. Faktor yang kedua, masalah pendidikan. Faktor ketiga, masalah lingkungan dan pekerjaan. Dan faktor yang keempat yaitu masalah seks dan seksualitas. Dan faktor yang kelima yaitu masalah perkawinan dan kehamilan dini. Dalam 5 faktor ini saya akan ambil satu contoh, yaitu pada masa pendidikan. Pada masa pendidikan itu, faktor yang mempengaruhi reproduksi remaja itu bisa jadi buta huruf, yang mengakibatkan tidak mempunyai akses informasi yang dibutuhkan, serta kurang mengambil keputusan yang terbaik untuk kesehatan dirinya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi. Pada masa remaja ini adalah pada perkembangan transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa. Pada masa remaja itu kita mencari krisis identitas, di mana seorang remaja akan memiliki keinginan untuk menonjolkan jati dirinya. Remaja juga berusaha melepaskan identitas dari orang tua dengan maksud ingin menemukan jati dirinya. Nah, dalam kondisi ini, seorang remaja rentan terhadap pengaruh teman maupun dari sikap, perilaku, dan penampilan. Pada proses pencarian jati diri seorang remaja sering mengidentifikasikan perilaku yang mengundang resiko tinggi terhadap terjadinya kasus yang berhubungan dengan penyimpangan perilaku seksual, sehingga kematangan organ reproduksi dan perkembangan psikologis remaja yang dimulai menyukai lawan jenisnya, serta arus informasi baik elektronik maupun non-elektronik sangat berpengaruh terhadap perilaku seksual remaja. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga atau yang terakhir, akibat ketidakpahaman remaja tentang kesehatan reproduksi.
pada risiko ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berhubungan. Contohnya tuntutan yang ingin menikah muda atau ingin berhubungan seksual di pranikah, sehingga akses ini rendah terhadap pendidikan dan pekerjaan, ketidaksertaan gender. Selanjutnya, saya akan memberikan 6 contoh akibat seorang remaja yang melakukan seksual di luar nikah. Contoh yang pertama yaitu remaja laki-laki tidak perjaka lagi, sedangkan remaja perempuan tidak perawan lagi. Contoh yang kedua yaitu remaja putri terancam kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga mengakibatkan pengungguran kandungan yang tidak aman atau tidak melalui dokter, sehingga akan terjadi infeksi organ di dalam tubuh, ditambah kematian karena pendarahan atau keracunan kehamilan. Contoh yang ketiga yaitu trauma kejiwaan atau depresi rendah hati, merasa berdosa sehingga hilang sudah masa depannya. Contoh yang keempat, kemungkinan hilang kesempatan untuk melakukan atau melanjutkan pendidikan atau kesempatan bekerja karena sudah hamil di luar nikah. Contoh yang kelima yaitu akan melahirkan bayi yang tidak sehat. Contoh keenam, resiko tertular penyakit seksual atau PMS. Tadi merupakan 6 contoh yang saya jelaskan, yaitu jika seorang remaja melakukan hubungan seksual di luar nikah. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya akan menunjukkan satu video atau cuplikan yang tidak saya jelaskan dalam video ini. Berikut kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, kami dari Penyuluh Keluarga Berencana Kota Tangerang ingin memberikan informasi mengenai Triad KRR, Kesehatan Reproduksi Remaja. Triad KRR adalah 3 risiko yang dihadapi oleh remaja atau mahasiswa, yaitu risiko-risiko yang berkaitan dengan seksualitas, nafsa, HIV, dan AIDS. Yuk kita kenali risiko-risiko tersebut. Yang pertama, seksualitas adalah segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia sebagai makhluk sosial yang berkaitan dengan perilaku seksual, hubungan seksual, dan orientasi seksual. Yang kedua, HIV dan AIDS. HIV ialah virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia, sedangkan AIDS yaitu sekumpulan gejala yang timbul akibat melemahnya sistem kekebalan tubuh karena terinfeksi virus HIV. Yang ketiga, nafsa ialah zat-zat kimiawi yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral, dihirup, dan disuntik. Pernah nggak sih ngerasain deg-degan kalau lagi deket dengan lawan jenis? Atau merasa ada perubahan fisik jadi lebih macho dan seksi? Terus perasaan jadi lebih sensitif? Nah, itu tandanya kamu mulai pubertas. Pubertas ialah masa di mana tubuh sedang mengalami perubahan dari struktur tubuh anak-anak menjadi struktur tubuh orang dewasa. Pada laki-laki dipengaruhi hormon testosteron dan ditandai dengan mimpi basah, sedangkan pada perempuan dipengaruhi hormon estrogen dan ditandai dengan menstruasi. Hati-hati seks pranikah. Hubungan seksual pranikah adalah kontak seksual yang dilakukan remaja dengan lawan jenis tanpa ikatan pernikahan yang sah. Dampak seks pranikah terdiri dari kehamilan tidak diinginkan dan infeksi menular seksual. HIV dan AIDS. Media penularannya melalui darah, cairan mani, dan cairan vagina. HIV dan AIDS menular melalui transfusi darah, transplantasi organ, jarum suntik, hubungan seks tidak aman, dan ibu hamil penderita HIV positif pada bayi yang dikandungnya. HIV
HIV tidak menular melalui jabat tangan, berpelukan, menggunakan peralatan makan minum yang sama, dan gigitan nyamuk. Jenis nafza terdiri dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dampak negatif nafza bagi pelajar atau mahasiswa ialah perubahan dalam sikap, perangai, dan kepribadian, menjadi mudah tersinggung dan cepat marah, sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran, sering menguap, mengantuk, dan malas, tidak mempedulikan kesehatan diri, dan suka mencuri untuk membeli nafza. Apa saja yang bisa dilakukan remaja untuk menghindari nafza? Yang pertama, selektif dalam pergaulan. Hindari keluyuran malam. Jangan melawan nasihat orang tua. Miliki hobi dan aktivitas yang positif. Jangan takut kehilangan teman. Bentengi diri dengan agama. Ingat masa depanmu. Jadilah anak yang berbakti dan fokus pada hal-hal positif. Yuk jadi remaja yang berprestasi dan isi masa remaja dengan hal-hal yang bisa menjadi kenangan terindah. Salam genre, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Yuk jadi generasi berencana, karena berencana itu keren. Salam dari kami, penyuluh keluarga berencana Kota Tangerang. Terima kasih.